Bisuin ya pada. Berisik ya. Gue. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Ika Oktalia Purjangga, Dito Harlis Susanto, Nur Khotimah, dan saya sendiri Mega Putri Dewi Saraswati. Kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber yang terkait dengan tema kelompok kami, yaitu pengaruh iklim terhadap makhluk hidup, khususnya di bidang pertanian. Untuk mempersingkat waktu, silakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Sinta Pitaloka. Saya tinggal di pedesaan, yaitu Desa Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Untuk pekerjaan saya saat ini sih masih sebagai mahasiswa, tetapi dikarenakan perkuliahan masih daring atau online, jadi saya ikut serta dalam perkembangan menanam padi milik orang tua saya. Ya, meskipun bukan saya yang terjun langsung ya, tapi saya tahu dan belajar juga mengenai permasalahan atau yang dibutuhkan dalam bertani padi ini. Nah, ya baik, untuk Kak Widya izin bertanya sebelumnya, gimana sih kondisi cuaca sekarang ini, bisa dijelasin? Untuk cuaca saat ini sih sebenarnya nggak menentu, karena biasanya itu dari pagi sampai siang itu panas, tapi setelah itu hujan, dan hujannya itu lama gitu. Jadi kebanyakan ya hujan sih gitu. Jadi cuacanya hujan. Baik, menurut kakak sebagai mahasiswa, ada nggak sih pengaruh atau dampak dari cuaca tersebut dalam bidang pertanian di sekitar rumah kakak? Kalau ada, itu kira-kira apa aja ya? Oke, baik. Untuk pengaruhnya atau dampak karena cuaca hujan itu pastinya ada ya. Yang pertama itu kalau curah hujannya semakin tinggi, ya dampak yang ditimbulkan itu rusaknya padi karena genangan air, yang mengakibatkan padi jadi terendam air hujan gitu. Terus ya obat yang biasa kita pakai itu bisa sia-sia gitu karena saking meluapnya air jadi kebuang sia-sia. Nah, untuk yang kedua itu biasanya rawan penyakit, apalagi cuaca yang dingin ya bisa menyebabkan kelembapan yang meningkat dan membuat penyakit itu mudah berkembang biak gitu. Untuk yang ketiga, menjadi kualitas tanaman itu saat musim hujan tidak ada proses fotosintesis, jadi tidak optimal gitu karena kurangnya sinar matahari kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Mau tanya lagi bagaimana jika terjadi perubahan cuaca lagi, kan kata kakak sekarang ini lagi musim hujan. Gimana sih kalau misalnya terjadi musim kemarau yang tiba-tiba, terus apa aja dampaknya gitu untuk sektor pertanian ini? Oke. Meskipun tanaman padi juga butuh matahari, tetapi ketika musim panas sebenarnya itu membuat padi juga jadi tidak bagus ya, nggak normal gitu. Nah, untuk dampaknya ini sebenarnya sama seperti musim hujan yang membutuhkan matahari, tetapi ini kebalikannya, ketika musim panas ini membutuhkan hujan. Apalagi jika musim panas atau kemarau ini berkepanjangan, itu akan berdampak juga pada sektor pertanian kita. Karena kurangnya pasokan air yang minim, dan itu bisa mengakibatkan padi kita kurangnya pertumbuhan dan mutu pada tanaman. Karena air nggak bisa masuk dan tersimpan nggak masuk dan tersimpan dalam tanah, dan tanah itu jadi kering gitu dan cepat kehilangan lah airnya, jadi tidak bisa memompa air gitu. Apa saja sih kerugian yang dialami karena pengaruh cuaca tersebut dan bagaimana solusinya? Nah, untuk kerugian itu pastinya ada. Yang pertama sih pasti harga jualnya itu yang semakin murah gitu. Kalau musim kemarau itu ya dengan harganya yang murah,
Terus karena padinya itu jadi nggak ada isinya gitu, jadi cuma kulitnya aja. Nah, untuk solusinya itu biasanya kita menggunakan mesin pompa dengan menggunakan pipa. Nah, pompa itu digunakan untuk menarik air dari sumber air yang berada. Nah, di pinggir sawah itu biasanya ada irigasi kecil. Jadi biasanya kita memompa air itu di irigasi yang kecil itu. Kalau seandainya air irigasi yang kecil itu tidak ada airnya, biasanya kita memompa air itu di irigasi yang besar kayak gitu. Terus kalau musim hujan itu kerugiannya juga sama ya. Harganya itu semakin rendah juga. Untuk solusinya sendiri sih biasanya kita itu menggunakan obat ya. Obatnya itu ya semakin banyak gitu loh. Jadi biasanya kita pakai itu sehari cuma 1 kali, tapi itu bisa 3 kali gitu. Terus udah sih kayak gitu aja biasanya kalau musim hujan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan telah bersedia untuk kami wawancarai. Dan untuk narasumber dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga dengan dengan jawaban saya bisa membantu tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari narasumber tadi adalah pengaruh iklim ini masih sangat berpengaruh dalam sektor pertanian, khususnya itu di daerah Karawang. Akibat cuaca hujan yang tidak menentu, seperti di siang hari terjadi panas dan malam harinya hujan, adanya ketidakstabilan cuaca. Karena ketidakstabilan cuaca ini dapat berpengaruh dan berdampak pada sektor pertanian tersebut, seperti rusaknya padi, adanya genangan air yang dapat merusak sawah, naiknya suhu kelembapan yang dapat membuat penyakit mudah berkembang untuk tanaman padi, dan proses fotosintesis tidak optimal karena kurangnya sinar matahari. Cuaca panas pada padi juga berpengaruh, yaitu pada pasokan air menjadi minim yang menyebabkan kekeringan pada tumbuhan padi. Lalu solusi yang dapat kita lakukan pada saat musim kemarau yaitu dengan memompa air, dan saat musim hujan dikarenakan meningkatnya serangan hama, kita dapat menyemprotkan obat khusus atau dengan cara membersihkan lahan dan membuang tanaman yang diserang agar tidak tersebar ke tanaman lainnya. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dari topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.